Saya diberikan es kurma oleh istri saya, dan ibu saya yang seorang sarjana kesehatan masyarakat memberikan pertanyaan dengan lemah lembut. Sejak kapan Rin minum es? Bukannya Rin punya amandel. Tentu itu semua situasional. Istri saya lagi hamil muda, jadi mungkin lebih sensitif. Dan saya sebagai suami yang baru beberapa bulan, kurang sensitif menanggapi hal tersebut dan terkesan cuek. Karena tadi halnya itu yang saya pikir adalah hal biasa, cenderung masukkan seorang ibu yang biasa aja. Sebenarnya situasi ini sangat disayangkan. Dan sebenarnya juga saya sudah menegur ibu saya. Tapi saya tanpa memberitahukan istri saya. Sehingga dia berpikir saya tidak pernah membelanya. Ibu saya pun menyadari kekeliruan dan langsung meminta maaf kepada saya dan istri saya. Walaupun maksudnya hanya sekedar bertanya dan semua sudah diluruskan dan dimaafkan oleh istri saya. Buktinya ada di salah satu konten di YouTube istri saya. Yang kedua adalah mengenai yang orang tua saya bilang bekerja di bulan puasa. Perlu digarisbawahi sebenarnya ini semua adalah kondisi situasional. Di mana yang mungkin orang tua saya berpikir yang memang kita orang daerah, kerjaan saya tuh lebih fleksibel. Syuting dan konten YouTube tuh bisa kapan aja, mungkin yang dipikirkan orang tua saya adalah itu. Karena mungkin orang tua saya juga berpikir ini adalah momen di mana kita berkumpul semuanya di kunjungan pertama ini. Jadi mungkin hanya kesalahpahaman orang tua saya. Dan Ricis pun menjawab, kalau misalnya Rian nggak kerja kita mau makan apa? Ya itu memang jawaban yang wajar. Jadi menurut saya ini hanya kondisi aja yang tidak tepat gitu. Setelah semua permasalahan beres dengan saling memaafkan, pada saat lebarannya saya dan istri saya pulang ke Langsa. Dan kita di sana pulang kampung dan saya memperkenalkan semua kepada istri saya. Dan alhamdulillah di sana semua lancar dan tidak ada masalah lagi. Selanjutnya adalah perihal body shaming yang saya pernah dibilang mengatakan istri saya ini terlalu kurus. Ini adalah bentuk perhatian saya sebagai seorang suami yang melihat kondisi istrinya yang mengalami penurunan berat badan secara drastis. Dalam keadaan bercanda saya sempat menyampaikan agar lebih berisi untuk saya lebih enak peluk, yaitu sekedar bercandaan suami istri. Dan itu sebenarnya nggak bermaksud. Ini adalah karena perihal saya itu terhadap istri saya peduli terhadap istri saya. Memang saya melihat kondisi istri saya yang dia bekerja, dia sibuk ngurus ini ngurus itu. Ibunya Mona juga pernah mengomentari saya gitu, kayak maunya rambut saya tuh gaya seperti ini, saya nggak boleh brewok karena dia tidak suka. Nah saya wajar dong kalau istri saya suka itu, ayo dong berisi dikit, jangan terlalu kurus, kayak nggak bahagia gitu. Wajar dong kalau saya juga mengomentari. Dan ini bukan sebuah ejekan atau body shaming gitu, itu nggak baik sama sekali. Dan pada akhirnya saya tidak menyangka ketika di akhir pernikahan, istri saya menganggap itu sebuah hal negatif, sehingga dia sampai menginginkan maaf, melakukan implan untuk itu saya tidak terpikirkan seperti itu. Berikutnya saya mau membahas mengenai masalah nafkah batin. Soal masalah sensitif ini sebenarnya saya enggan membahas secara gamblang. Tapi yang pasti saya menggalui secara halal istri saya dengan sebaik-baiknya. Walaupun dinilai banyak kurangnya, perlu diketahui dalam melakukan proses ini tentu harus dengan bahagia dan hati yang tenang. Sedangkan saya selalu dalam keadaan tertekan. Dalam pernikahan ini banyak hal-hal kecil yang tidak mau saya ungkap. Tapi ini harus dijelaskan kenapa saya merasa tertekan. Yang pertama, ibu saya pernah dibilang nyolong atau mencuri hampers semenjak acara Tidak Sinten Moana. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman aja. Kita memang hampers itu waktu itu adalah sebuah endorsan yang mungkin harus di-storyin. Jadi dimana ketika manajemen udah dapet, alhamdulillah tamu undangan juga udah dapet hampers, bahkan keluarga Ricis mungkin udah dapet. Nah pihak manajemen mungkin bahkan adik sepupunya Ricis sendiri memberikan kepada keluarga saya, kepada asisten saya. Dan dia bilang ini udah bukan punya siapa-siapa lagi, jadi bawa aja. Nah ketika sampai di rumah, Ricis minta untuk mau di-storyin, ternyata hampers itu udah gak ada lagi. Padahal hamper tersebut tuh ada di kamar tamu. Dan saya tidak pernah terpikir kenapa masalah hampers ini menjadi besar. Dan yang perlu digarisbawahi, saya sedih banget. Kenapa ibu saya bisa dibilang nyolong? Padahal sampai detik ini, hampersnya nggak pernah saya kirim ke Aceh. Sampai kita selesai sewa rumah Kemang dan pindah ke Kebagusan, hampers itu masih ada. Yang kedua, mengenai cicilan rumah yang saya tidak pernah diajari nyicil oleh orang tua saya. Saya diajari menabung ya ketika ada uangnya beli. Saya stres menghadapi dua cicilan, yang satu rumah Gria Harmoni ini yang kita beli bersama, dan yang satu lagi saat ini rumah yang lagi direnovasi oleh ibunya Moana.
itu nilainya sangat besar per bulannya, sedangkan penghasilan saya pas-pasan. Saya tidak bisa mengkomunikasikan perasaan tertekan saya